Assalamualaikum. Menjelang Lebaran, biasanya kami memasak sayuran khas Lebaran, yaitu sayur pepaya khas Betawi. Hampir setiap Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, kami pasti memasak sayur pepaya sendiri karena rasanya khas dan lebih nikmat buatan sendiri, juga sesuai selera lidah. Ingin mengetahui apa yang ada di dalam sayur paya ini serta bumbu-bumbunya? Mari kita tonton video ini sampai habis. Sebelum membuat sayur paya, kita siapkan pepaya muda atau setengah matang yang sudah diiris-iris seperti ini nih. Nah ini, jangan terlalu besar dan terlalu kecil. Terlalu kecil nanti jadi halus setelah digodok ya. Cukup sebesar ini. Kemudian pete, yang suka pete jangan ketinggalan pete. Nanti diiris-iris lebih kecil dari ini. Rasanya lebih khas kalau dikasih pete. Kulitnya juga dikupas dan diiris-iris ya. Setelah itu bumbu dapur ada lengkuas ya. Lengkuas cukupnya. Kemudian daun salam, daun jeruk secukupnya. Supaya lebih nikmat ditambah kaldu sapi ya nih. Kaldu sapi kita rebus dari daging rebusan sama tetelan. Di sini kita rebus sampai empuk. Nah, dipotong dadu irisan dagingnya sampai keluar minyaknya atau kaldunya ya. Kemudian bumbu utamanya nih, ada cabai merah sesuai selera ya. Kemudian bawang merah, bawang putih, dan bumbu-bumbu lainnya ya, di blender ini sampai halus. Kami tidak. Kemudian santan kelapa. Nih, kelapa yang sudah tua nanti diberi air, kemudian diperes ya, pakai saringan. Ini kelapanya sudah tua, semakin tua semakin banyak santannya. Nah, ini kelapa, air peresan kelapanya ini ada 2, yang paling banyak santannya nanti dipisahin, sama nanti yang santannya sedikit nanti buat untuk memperbanyak kuahnya. Nah ini santannya sedikit, nanti direbus terlebih dahulu sampai mendidih. Yang santannya banyak tadi, nanti yang terakhir setelah mendidih baru kita masukkan yang terakhir. Ini kita tumis bumbu tadi yang sudah di blender, ditumis menggunakan minyak goreng secukupnya ya. Ditumis sampai aromanya keluar. Jangan lupa sambil ditumis diaduk-aduk supaya merata bumbunya. Diaduk-aduk
sampai beberapa lama warnanya sudah kelihatan matang dan aromanya sudah tercium. Nanti kalau aromanya sudah tercium, baru dimasukkan ke dalam nanti baru dimasukkan kaldu yang berisi potongan daging. Nah, ini sebelum masuk potongan daging, kita masukkan lengkuas, daun jeruk, dan lainnya yang tadi yang sudah kita siapkan ya. Diaduk-aduk sampai lengkuasnya menyatu dengan bumbu yang tadi. Ini setelah beberapa lama sudah masak ya, kita lihat ini air santan juga udah mulai mendidih. Setelah aromanya keluar dan sudah empuk, kita masukkan potongan daging tadi yang sudah direbus bersama kuahnya ya. Kita aduk-aduk lagi sampai merata. Kita aduk, dibolak-balik dengan api yang sedang ya, jangan terlalu besar tapi sedang aja, supaya ini karena bumbu dan daging tadi sudah empuk ya, sama sudah keluar gajinya. Cuma diaduk-aduk beberapa lama aja. Setelah itu kita masukkan ke dalam santan kelapa yang persan yang ketiga sampai terakhir ya. Jadi ini santan kelapanya ada dua butir ya, dijadikan santan. Nah, santan encernya ini jadi 5 liter air. Dengan 5 liter air. Sebentar lagi kita masukkan. Sambil diaduk-aduk. Nah, ini udah mendidih juga santan kuahnya. Santannya sudah mendidih, supaya tidak menggumpal sambil diaduk-aduk ya. Kalau santan itu kalau tidak diaduk-aduk dia menggumpal. Nah, itu kita sedikit demi sedikit kita masukkan bumbu tadi ke dalam kuah santan ya. Kita masukkan, coba kita masukkan 1 centong dulu. Nah, ini dia. Sudah kita campur santan, bumbu yang sudah dimasak bersama daging yang sudah keluar kuah kaldunya. Nah, kita aduk-aduk lagi sampai mendidih lagi. Nah, setelah ini baru dimasukkan potongan pepaya ya. Tapi potongan pepayanya terlebih dahulu kita cuci dengan air supaya bersih ya. Karena sambil memotong tadi mungkin ada kotoran yang melekat. Ini kelihatan sudah hampir mendidih.
baru kita masukkan potongan pepaya. Nah ini pelan-pelan sambil diaduk sedikit demi sedikit, masukkan potongan pepaya sambil diaduk supaya santannya tidak menggumpal. Kita masukkan lagi sedikit demi sedikit. Mohon maaf ini menggunakan tangan, tapi tangannya sudah dicuci tadi ya, sama sekalian sama potongan pepaya juga sudah saya cuci. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit. Nah ini sudah hampir penuh nih, karena genggamannya besar ya tangan saya, jadi lebih cepat ya. Cuma beberapa genggam aja sudah penuh. Nih. Diaduk-aduk sampai matang. Nah ini kita aduk-aduk. Nah ini setelah santan yang kental tadi dimasukkan, jadi lebih kuahnya kelihatan ya. Diaduk-aduk sampai mendidih. Terakhir jangan lupa masukkan potongan pete tadi ya, potongan pete. Ini diaduk-aduk sampai mendidih supaya santannya tidak menggumpal ya. Diaduk-aduk. Kalau sudah mendidih, dimatikan kompornya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, bagi yang mau memasak sayur pepaya. Ini versi saya ya, mungkin ada versi yang lain, silakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.